Setelah sempat dibatalkan Mahkamah Agung, iuran BPJS Kesehatan kembali dinaikkan oleh pemerintah 1 Juli kemarin. Peserta BPJS Kesehatan harus membayar iuran yang kembali naik. Siapkah masyarakat menanggung iuran jaminan kesehatan yang naik di tengah pandemi corona? Inilah laporan utama. Iuran BPJS Kesehatan naik lagi. Perpres 64 tahun 2020 yang menaikkan iuran 1 Juli ini tidak tepat. Kenaikan BPJS untuk saat ini kayak kurang tepat. Bagi rakyat kecil sih memang agak berat. Satu Juli 2020 ini, iuran BPJS yang telah dinaikkan oleh pemerintah mulai berlaku. Masyarakat harus membayar iuran yang besarnya telah naik itu. Kebijakan kenaikan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PP 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Peserta mandiri kelas 1 naik menjadi Rp150.000 per bulan. Kelas 2 menjadi Rp100.000, sementara kelas 3 tidak dibebani kenaikan karena mendapat subsidi dari pemerintah. Setelah sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung, iuran BPJS Kesehatan kembali naik mulai 1 Juli 2020. Siapkah masyarakat menanggung kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi corona yang berdampak besar pada kehidupan ekonomi rakyat? Pandemi corona yang belum juga usai telah menghantam perekonomian rakyat di tanah air. Hampir semua sektor ekonomi porak-poranda. Gelombang PHK tak terelakkan terjadi di mana-mana. Jutaan orang kehilangan mata pencaharian. Pemerintah sejatinya sudah menangkap dampak dahsyat corona pada kehidupan ekonomi kita. Upaya menekan dampak corona yang memberatkan, terutama bagi rakyat kecil, juga telah dicanangkan. Namun pemerintah tampaknya tak bisa menahan ketika iuran jaminan kesehatan harus dinaikkan lagi, meski penolakan kencang dikumandangkan. Pemerintah juga terkesan berjuang keras agar iuran BPJS Kesehatan tetap naik setelah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Kini, masyarakat kembali menjerit ketika tiba saatnya mereka harus menanggung iuran BPJS Kesehatan yang telah naik. Kalau menurut saya untuk kenaikan BPJS untuk saat ini kayak kurang tepat ya. Karena di masa pandemi ini banyak butuhnya rakyat kecil butuh kayak masih kurang ekonomi, banyak PHK atau dan lain-lain gitu. Saya kira sih kurang tepat dan lebih baiknya ya standar seperti yang dulu lagi. Karena dari dulu aja udah lumayan teriak apalagi dinaikin gitu. Kasihan yang untuk kalangan bawahnya sih menurut saya. Ya, apalagi ditambah dari segi pelayanannya kadang banyak keluhannya. Ya berat gak berat ya kita usahakan, Pak. Namanya juga buat demi kita semua. Ya kan? Ya. Harapannya apa nih setelah naik ini? Ya diinginin. Ya keinginan saya ya supaya corona ini cepat-cepat sembuh, cepat-cepat hilang, biar pemerintah istilahnya nggak terlalu banyak biaya dari segi ekonomi bagi rakyat kita, Pak. Bagi saya, bagi rakyat kecil sih memang agak berat. Cuman kalau kategori pemerintah sudah menyatakan kenaikan ini, ya berarti harus diperbaikin lagi untuk segi pelayanannya, yang terutama adalah obat. Sebisa mungkin jangan menggunakan produk-produk yang generik. Itu sih kalau menurut saya. Tanur ini kelas berapa, Pak? 1. Kelas 1? Iya. Berarti ini ada kenaikan 150. Betul sekali. Ini apa nggak berat, Tanur? Per bulannya? Kalau berat udah pasti sih berat. Ya cuman kan kalau udah kejadian seperti ini mau gimana lagi? Harus jalanin. Seperti itu sih. Tolong diperbaikin aja sih untuk sistem pelayanan.
Di tengah kondisi ekonomi saat ini yang benar-benar membuat hampir semua kalangan masyarakat terseok, tak kaget ketika tak sedikit masyarakat mengeluh karena dibebani pembayaran BPJS yang kembali naik. Aktivis pemerhati BPJS menilai kenaikan BPJS dalam kondisi saat ini tak semestinya dipaksa terjadi, karena dikhawatirkan akan makin memicu lonjakan jumlah peserta non-aktif atau yang menunggak bayar iuran. Ini menurut saya, Perpres 64 tahun 2020 yang menaikkan iuran di 1 Juli ini tidak tepat dengan kondisi perekonomian yang memburuk ini, daya beli kurang, turun, masyarakat dipaksa untuk dinaikkan iurannya untuk membayar lebih. Menurut saya, dampak dari kenaikan ini ada dua paling tidak, yaitu pertama, terjadinya penurunan peserta dari kelas 1, kelas 2 ke kelas 3. Yang kedua, peserta non-aktif akan semakin besar. Di Maret 2020 kemarin, dari jumlah peserta PBPU yang sekitar 30 juta, 15 jutanya non-aktif dengan jumlah angka sekitar 12,77 triliun itu untuk iuran 1 bulan. Jadi tunggakan iuran semakin membesar karena memang pesertanya tidak mampu untuk membayar. Lantas bagaimana pihak BPJS menangkap keluhan masyarakat? Juga soal kekhawatiran bakal meningkatnya para penunggak iuran. Tentu harus ada upaya untuk perbaikan data penerima bantuan iuran. Jadi jangan sampai sebetulnya orang yang benar-benar tidak mampu dan miskin malah tidak masuk dalam penerima bantuan iuran. Jadi ini masih cukup waktu untuk dilakukan validasi dan yang lain. Dan harapannya memang yang tercecer di Mandiri misalkan itu benar-benar orang yang sebetulnya memiliki kemampuan membayar baik di kelas 3, kelas 2, kelas 1. Kita tidak memungkiri bahwa ada pergerakan orang yang menurunkan kelas. BPJS Kesehatan punya kebijakan tersendiri soal itu, diakomodir dalam program praktis. Perubahan kelas tidak sulit, bisa dilakukan cukup dengan ponsel atau handphonenya, dengan aplikasi di Android atau di App Store, sehingga menggeser saja cukup diikuti langkah-langkahnya, artinya sebetulnya tidak sulit. BPJS juga meyakinkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah adalah demi menjamin kelangsungan layanan kesehatan di rumah sakit. Langkah positif yang diambil pemerintah untuk memastikan pembayaran BPJS Kesehatan ke rumah sakit menjadi lebih tertib dan menghindari keterlambatan yang berdampak pada kualitas layanan kepada peserta JKN. Perpres 64 tahun 2020 yang menaikkan iuran di 1 Juli ini tidak tepat. Kenaikan BPJS untuk saat ini kayak kurang tepat ya. Bagi rakyat kecil sih memang agak berat.